Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sufiati, mahasiswi manajemen Magister Ekonomi Syariah di Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenalkan, saya mempresentasikan proposal penelitian yang saya lakukan mengenai analisis pengaruh konten marketing terhadap peningkatan penjualan produk UMKM. Nah, hal yang melatar belakang penelitian ini adalah dimana yang pertama yaitu dampak kebijakan dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan untuk mempengaruhi beberapa sektor ekonomi, yaitu dengan penurunan daya beli, renahnya investasi, dan penurunan ekspor. Kemudian dari pandemi ini juga dirasakan oleh para UMKM, pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dan kampanye protokol kesehatan yang mengharuskan UMKM tidak mengandalkan metode konvensional lagi, di mana UMKM harus mampu mengubah metode konvensional menjadi berbasis online, yang arah ke pemasaran yang berbasis online agar produk dan jasanya tetap diminati oleh pasaran meskipun dengan kondisi keterbatasan karena kebijakan COVID-19. Kemudian pemasaran yang melalui media sosial menjadi pilihan pertama bagi para pelaku UMKM. Ini kan dikarenakan media sosial mudah dalam menyampaikan informasi dan menawarkan produk. Nah, setelah menjadi tren dalam komunikasi pemasaran yang memiliki banyak potensi untuk kemajuan usaha. Nah, kemudian adanya berbagai studi menunjukkan bahwa media sosial telah banyak membantu meningkatkan kinerja perusahaan, serta dengan manfaat media sosial bagi UMKM dapat meningkatkan potensi penjualannya. Yang kedua, menampilkan produk dalam bentuk konten marketing akan sangat mempengaruhi terhadap penjualan sebuah produk. Konten marketing tidak terbatas hanya dalam bentuk iklan, namun dapat berbentuk apapun. Nah, ini rumusan masalahnya adalah berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang terhadap penelitian ini adalah bagaimana konten marketing ini mempengaruhi terhadap penjualan produk UMKM. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana mengetahui tingkat urgensi konten marketing terhadap peningkatan atau produktivitas penjualan produk UMKM yang dipromosikan melalui media sosial. Nah, untuk penelitian pustakanya, untuk mendukung penelitian ini dilakukan penelitian pustaka terhadap penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian, dan maksud memberikan perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain dan terhindar dari plagiarisme, sehingga kebenaran dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Di antara adalah dari penulis Zainal Abidin Ahmad dan kawan-kawan, itu dengan judul pemanfaatan metode media sosial dalam pemasaran produk UMKM di Kelurahan Sidokumpul, Kabupaten Gresik. Nah, tujuan pustaka atau hasil penelitiannya di mana media sosial bermanfaat dalam menaikkan angka penjualan produk UMKM yang mengalami dampak pandemi COVID. Kemudian kedua yaitu dari Supri dan Adi Sandi dengan judul analisis strategi pemasaran dengan media sosial bagi kuliner usaha kecil menengah di Pekanbaru. Hasil penelitiannya yaitu variabel media sosial, update informasi, respon terhadap pembeli, kualitas dan harga berpengaruh positif terhadap pemasaran bisnis kuliner. Kemudian ada Iston Dija Utama, yaitu dengan judul analisis strategi pemasaran pada usaha kecil menengah, mikro dan menengah pada era digital di Kota Bandung. Ini menunjukkan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kualitatif bahwa website dan media sosial banyak digunakan pada
industri kuliner, fashion, serta tour dan travel untuk menjalin hubungan baik dan komunikasi dengan para konsumen. Kemudian ada juga Selvi Lukito dengan judul kuliahnya yaitu strategi pemasaran konten marketing bulanan di Bali Cafe. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemasaran menggunakan konten marketing pada media sosial Instagram untuk mengkomunikasikan promosi dan pemasaran produk. Kemudian ada Gusti Agung Suryatani. Ini dengan judul pengaruh pemanfaatan media sosial, kreativitas, dan modal usaha terhadap keberlanjutan bisnis UMKM milenial di Kecamatan Bali. Ini pemanfaatan media sosial dengan 3 pustaka apa hasilnya pemanfaatan media sosial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. Kemudian ada Nisesi Kusuma dan judulnya The Effect of Social Media Content Marketing Activity of Being on Consumer Brand Following Behavior. Ini menunjukkan dari tujuan penelitian itu mengetahui bahwa bagaimana konten yang dibagikan oleh merek di media sosial dirasakan oleh pengikut jenis konten apapun diikuti atau konten mana yang membuat konsumen berhenti mengikuti. Nah, kemudian ada Eva Kumok Zezei Kelomi Kamuri. Judul penelitiannya adalah analisis peran digital content marketing bagi wirausaha milenial di Kota Kupang dalam masa pandemi COVID-19. Jadi hasil penelitiannya, digital marketing menciptakan efektivitas biaya promosi, peningkatan penjualan, media komunikasi, dan informasi pemasaran yang efektif dan up to date, membangun kesadaran mereka serta loyalitas konsumen menjadi sarana pengembangan aktivitas dan pengetahuan wirausaha dalam memanfaatkan teknologi untuk kegiatan bisnis serta menciptakan keunggulan kompetitif, baik itu dalam masa pandemi COVID-19 maupun dalam menghadapi era pemasaran modern. Kemudian ada juga High Trend dengan judulnya The Effect of Social Media Marketing and Brand Awareness through Facebook and Instagram. Di mana media sosial adalah alat yang ampuh bagi bisnis untuk meningkatkan kesadaran merek dan pertumbuhan bisnis, terutama perusahaan e-commerce dengan sumber daya terbatas. Kemudian untuk desain penelitian dari penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif agar penelitian kuantitatif dibuat supaya tidak terjadi tumpang tindih antara rangkaian satu dengan yang lainnya. Kemudian sifat dari penelitian eksplanatif yang ini merupakan yang memfokuskan kepada variabel-variabel yang terikat dan sebagian eksplanatif berarti komunikasi yang menghubungkan variabel X dan variabel Y sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian peneliti ingin menjelaskan bahwa pengaruh konten pada sosial media terhadap peningkatan pembelian produk UMKM. Kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yang menggunakan metode survei, di mana survei merupakan jenis penelitian yang mengumpulkan informasi tentang karakteristik, tindakan, atau pendapat dari responden yang dianggap sebagai populasi. Kemudian teknik pengambilan data dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan secara langsung atau melalui online. Untuk lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta. Mengenai dari pengamatan bahwa UMKM yang telah dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM terkait dengan penggunaan media sosial dalam melakukan penjualan, promosi, ataupun iklan. Kemudian waktu penelitian ini terhitung mulai dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengolahan data, sampai pada pelaporan hasil penelitian, yaitu dimulai pada bulan November 2021 sampai dengan Desember 2021. Dan untuk sumber data yang digunakan adalah pertama yaitu sumber data primer, yaitu
dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada responden. Kuesioner disebarkan langsung kepada responden melalui Google Form. Penelitian ini menggunakan skala Likert yang terdiri dari 4 pilihan, mulai dari 1 sangat tidak setuju sampai yang 4 yaitu sangat setuju. Kemudian data yang sekunder yang diambil yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain seperti kecamatan, mengakses atau meminta data tersebut kepada orang lain yang telah mengumpulkan data tersebut di dalamnya. Kemudian teknik pengukuran data. Yang pertama yaitu menggunakan kunci validitas, di mana validitas ini untuk mengukur seberapa valid dan sah atau suatu kuesioner yang akan disebarkan. Kegiatan ini dilakukan sebelum pengumpulan data dengan menggunakan instrumen yang valid. Kemudian ada juga uji reliabilitas, di mana itu uji konsistensi Instagram yaitu mengukur konsistenan sebuah kuesioner yang digunakan untuk penelitian. Salah satu caranya dengan menggunakan standar alpha. Kemudian untuk populasi dan sampel, di mana untuk populasi seperti diketahui bahwa populasi didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Meneliti anggota populasi bertujuan untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan. Nah, populasi di dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM pengguna sosial media. Kemudian untuk sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang diteliti sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel ditentukan oleh peneliti dengan menentukan ciri khusus yang sejalan dengan tujuan penelitian. Nah, syarat utama responden penelitian yaitu responden adalah pengguna sosial media, kedua responden mengetahui produk UMKM, dan direncanakan responden sebanyak 200 sampel. Demikian pemaparan dari proposal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.